soon. She's just not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan motivasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Nadirnawi dengan NIM 20020950144. Yang kedua ada Sarifah Maulani Tasya dengan NIM 2002095020069. Adapun topik pembahasan yang kami bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan lainnya. Yang kedua ada pengertian motivasi. Ketiga ada teori-teori motivasi. Keempat ada jenis-jenis motivasi. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang. Motivasi berasal dari kata morph yang berarti dorongan atau penggerakan. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya untuk mau kerjasama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang kita telah tentukan. Adapun rumusan masalah yang kami cari adalah apakah pengertian dari motivasi, bagaimana teori-teori motivasi, bagaimana jenis-jenis motivasi. Adapun tujuannya mengetahui pengertian motivasi, memahami teori-teori motivasi, dan memahami jenis-jenis motivasi. Manfaat yang kami berikan dapat adalah memahami tentang motivasi dalam bidang psikologi pendidikan. Selanjutnya pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata morph yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawaan agar mau bekerjasama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang kita telah tentukan. Menurut Melayu SP Hasibun di tahun 2005, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairaan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Anwar Prabu di tahun 2007, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dan motifnya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Sarifah Maulani Tasya untuk melanjutkan materi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibacakan oleh saudara Muhammad Nadirnawi. Teori-teori motivasi. Teori insentif yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. Misalnya, Anda mau bekerja daripada sampai sore karena Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan insentif berupa gaji. Jika Anda tahu akan mendapatkan penghargaan, maka Anda pun akan bekerja lebih giat lagi. Yang dimaksud insentif bisa tangible atau intangible. Seringkali sebuah pengakuan dan penghargaan menjadi sebuah motivasi yang besar. Selanjutnya, dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya masalah seksual saja, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Sebagai contoh, saat kita sedang haus, kita akan lebih haus lagi saat melihat segelas sirup dingin kesukaan Anda. Perut kita akan menjadi lapar saat mencium bau masakan favorit Anda. Bisa dikatakan ini adalah dorongan fitrah atau bawaan kita sejak lahir untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidup. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow, sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya, takut kehilangan bersih kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan dalam kurun terpenuhnya kebutuhan. Takut kehilangan adalah
ketakutan akan kehilangan yang sudah dimiliki. Selanjutnya, kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga muncullah apa yang disebut dengan goal setting dalam kurung penetapan tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Dia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian, kalau dilihat dari segi tujuan, kegiatan yang dilakukannya misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perasaan dari luar. Sebagai contoh, itu seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapatkan hadiah. Jika kalau dilihat dari segi tujuan, kegiatan yang dilakukannya tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Selanjutnya, pendapat para ahli. Malayu SP Asibuan 2005-150 mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut. 1. Motivasi positif. Insentif positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasi merangsang bawaan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Selanjutnya 2. Motivasi negatif. Insentif negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik.